Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita rindu dibekali, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam renungan sarapan, makanan sesungguhnya bagi hati. Nah, beberapa hari lalu kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Dan sekarang saya akan berikan judul renungan saya, yaitu tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan. Sekali lagi, tanggung jawab orang yang sudah diselamatkan. Ayat pokok kita terdapat di dalam 1 Yohanes 3, mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Nah, sebelum kita membacanya, di sini ada dua hal yang dilakukan, yang perlu, yang harus dilakukan sebagai pengikut Yesus, pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Yang pertama, mulai dari ayat 11 sampai ayat 15, kita harus saling mengasihi. Yang pertama adalah kita harus saling mengasihi. Dan yang kedua, mulai dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, yaitu menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang tentunya dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga kita beroleh keselamatan itu, kita beroleh hidup itu, dan kita sudah diselamatkan. Oleh sebab itu kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan nyawanya untuk kita yang berdosa, sehingga kita bisa menerima keselamatan, menerima pengharapan yang baru. Perintah yang pertama atau hal yang perlu dilakukan pertama sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah saling mengasihi. Dari mulanya mengacu kepada konsep perencanaan Allah, yaitu pada waktu penciptaan, yaitu untuk saling mengasihi. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita harus saling mengasihi? Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena sejak awal mulanya Allah ingin semua manusia saling mengasihi. Tidak seperti di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 bagian A. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Tuhan Yesus pada awalnya ingin semua ciptaannya itu hidup saling mengasihi. Tidak seperti Kain. Apa alasannya? Di dalam ayat 12 bagian B. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kain sudah membunuh Habel. Tentunya kita semua tahu cerita ini. Kain membunuh Habel karena panas hati bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga perbuatannya Kain menjadi jahat. Karena hatinya jahat, perbuatannya jahat. Itulah kenapa pentingnya kita harus menjaga hati kita. Tetapi perbedaannya di ayat 12b, perbuatan Kain jahat, tetapi perbuatan Habel benar. Karena manusia jatuh dalam dosa, dunia begitu rusak,
Dunia penuh kejahatan, banyak kejahatan di mana-mana. Bahkan anak kecil pun ketika dia berbohong itu tidak diajari oleh orang tuanya pastinya kan. Karena mereka sudah mewarisi dosa keturunan. Nah, karena saking jahatnya dunia, karena saking jahatnya manusia ketika mereka jatuh dalam dosa, iblis menguasai hati mereka. Namun karena karya Yesus yang sudah kita rasakan di ibadah kematian Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus memulihkan keadaan manusia. Tuhan Yesus mengusir iblis dari hati kita. Karena iblis itu ketika kita menyerahkan hak kita kepada iblis, artinya iblis itu yang berdaulat penuh atas hidup kita. Sehingga kalau kita menerima Yesus, mengundang Yesus masuk di dalam hati kita, maka iblis akan dikeluarkan. Karena seperti ini filosofinya. Kalau ada rumah, gak mungkin kan ada dua pemilik. Pasti harusnya yang idealnya itu cuma ada satu pemilik. Nah, seperti itulah harusnya kehidupan kita. Kalau kita mau kita dimiliki oleh Yesus, maka kita harus izinkan Yesus untuk masuk dan biarkan iblis itu keluar. Tetapi kalau kita tidak mau menerima Yesus, maka iblislah yang berkuasa atas hidup kita. Nah, oleh sebab itu Yohanes memberikan nasihat kepada kita di dalam ayatnya yang ke-13. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang berbeda dengan dunia, cara pandang kita, tingkah laku kita, kehidupan kita, tentunya kita jangan heran kalau kita dibenci, kalau kita dijahati oleh orang-orang dunia, oleh orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang-orang yang membenci kita, kita harus mengasihi, harus saling mengasihi. Karena Allah adalah kasih, sehingga kalau kita menyebut diri kita anak-anak Allah, kita juga harus mengasihi. Kita harus memiliki karakter Kristus itu, yaitu kasih. Aneh kalau orang Kristen ketika dijahati dia balik berbuat jahat. Ketika orang itu dijahati tapi punya dendam, berarti dia belum sepenuhnya hidupnya dibebaskan. Karena kalau dia merasa hidupnya dibebaskan, maka gak ada dosa yang membelenggu hidupnya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat ini sudah sangat jelas. Kalau ada orang yang membenci kita, kita harus balas mengasihi. Mungkin itu buat dunia adalah hal yang bodoh, tetapi di dalam Kristus itu bukanlah hal yang bodoh. Sebagai bukti kita hidup keluar dari maut adalah kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru, hidup baru, lahir baru. Sehingga karakter-karakter yang harusnya kita
ada di kehidupan lama kita harus kita buang. Kita harus memiliki karakter Kristus, cara pandang Kristus, melalui kita menerima karya pengorbanannya di atas kayu salib. Kita mengundang Yesus sepenuhnya berdaulat atas hidup kita, maka itulah yang akan mengubahkan kita. Kuasa kebangkitan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Hidup orang yang telah ditebus seharusnya mematikan ego, mematikan hal-hal yang tidak mencari keuntungannya sendiri, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi yang kesenangannya melakukan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 5-10, Bapak Ibu Saudara bisa baca, itu adalah tentang manusia baru. Nah, yang kedua yaitu menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Di ayat yang ke-16, sebagai pengikut Yesus, kasih Filia saja, kasih kepada saudara saja tidak cukup. Tetapi kita harus hidup di dalam kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak memandang status, tidak memandang perbuatan orang lain, meskipun orang lain mengecewakan kita, menyakiti kita, bahkan mungkin membuat kita trauma. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih agape, kita mampu untuk mengampuni, kita mampu mengasihi orang-orang yang seperti itu. Kita melihat bahwa di dalam kekristenan ada 4 kategori kasih. Yang pertama kasih eros, yaitu bisa dilakukan oleh semua orang. Kasih storge, bisa juga dilakukan oleh semua orang. Kasih Filia juga bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi kasih agape hanya bisa dilakukan oleh orang yang taat kepada firman Allah dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Contoh nyatanya dalam firman Tuhan adalah orang Samaria yang baik hati. Di dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa renungkan, teman-teman bisa pegang firman Tuhan ini. Bahwa kita, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan yaitu saling mengasihi dan rela untuk memberikan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Sama seperti Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.